Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari ibu sekeluarga. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita lanjut pembelajaran ya, yaitu kita belajar tema 1 tentang diriku. Sekarang kita udah memasuki pembelajaran subtema 3. Nah, tugas-tugas yang subtema 1 dan subtema 2 udah diisikan semuanya. Yang belum paham, yang belum mengerti, boleh chat WA pribadi ibu ya. Ayo perhatikan, silakan buka halaman 73. Ini sudah dipelajari mungkin di rumah ya, cuman ibu pengen jelaskan lagi. Nah, subtema 3 ini tentang aku merawat tubuhku. Nah, siapa yang tahu tubuh? Nah, tubuh itu adalah semua anggota badan kita. Itu namanya adalah tubuh. Oke? Nah, sudah paham? Sekarang kita lanjut ya. Tubuh harus dirawat agar sehat. Nah, kata si buku ini, tubuh kita harus dirawat dengan sehat. Kalau kita tidak rawat tubuh kita, misalnya kita malas mandi, malas bersih-bersih, nanti itu banyak kuman-kuman yang masuk ke dalam. Nanti kalau kita tidak merawat tubuh, bisa menjadi sakit. Mau sakit? Tak mau kan? Nah, jadi tubuh kita harus dirawat agar sehat. Bagaimana caranya? Ayo perhatikan lagi. Kita harus menjaga tubuh, harus menjaga kebersihan tubuh. Caranya supaya sehat, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Misal, kalau misalnya anak-anak ibu main bola di lapangan kan ada tanahnya tuh. Nah, setelah main bola kita harus mandi atau harus membersihkan kaki kita yang kotor. Nah, itu caranya merawat tubuh. Contohnya lagi, misalnya kita main yang cewek-ceweknya main masak-masakan di luar. Nah, itu kan kotor tuh. Setelah main masak-masakan, tangan kita harus dicuci supaya bersih. Nah, itu salah satu merawat tubuh. Kita lanjutkan lagi ya. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita bersemangat main, bersemangat belajar, bersemangat beribadah. Kalau misalnya tubuh kita tidak sehat, bisa kita sholat? Tidak bisa. Tubuh kita tidak sehat, bisa kita bermain? Tidak bisa. Tubuh kita sehat, bisa kita jalan-jalan? Tidak bisa. Makanya tubuh kita harus dijaga dengan cara membersihkan tubuh kita. Kita lanjut lagi ya. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Nah, kalau kita sakit, kita lemah kan? Nah, siapa yang pernah sakit? Ayo. Nah, pasti anak-anak ibu pernah mengalami sakit. Kalau sakit bisa kita jalan-jalan? Tidak bisa. Nah, kalau sakit kepala, pening, hidungnya sakit, mampet, tidak bisa bangun, tidak mau makan. Nah, mau sakit? Tidak mau kan? Oleh karena itu, tubuh kita harus dirawat. Lanjutkan lagi ya. Merawat tubuh tanda bersyukur pada Tuhan. Contohnya juga kita merawat tubuh, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya tubuh kita kotor, ada yang mau kawan? Ibu tak mau dekat juga. Nah, ya. Kalau tubuh kita bersih, banyak kawan kita yang mau main sama kita. Jadi intinya kita harus bersihkan tubuh kita. Contoh, coba lihat kukunya. Contoh kukunya. Nah, kuku yang panjang itu kotor.
itu kalau kalian kukunya panjang banyak hitam-hitamnya tuh, nah itu tandanya kalian tidak merawat tubuh. Kalau merawat tubuh itu harus dibersihkan. Kalau kukunya yang panjang harus dipotong, oke? Kalau misalnya ada yang hitam-hitam di kukunya itu, kalau pelem Upin Ipin banyak hantunya. Nanti kalau misalnya tidur malam, nanti datang hantunya. Oh, saya dekat kamu, mau mau tidur dekat kamu. Siapa yang kukunya panjang tidur sama hantu mau? Ibu takut. Makanya harus bersihkan tubuh. Kukunya harus dirapikan, rambutnya yang cowok kalau panjang harus dipotong. Kuku kakinya juga harus dipotong, harus sering mandi, jangan malas mandi. Oke? Nah, itulah tadi tuh cara merawat tubuh. Sekarang kita lanjut halaman sebelah ya. Nah, ini dia barusan ibu jelaskan tadi masalah kuku. Ini adalah jari. Ayo, siapa yang tahu ini jari apa? Ayo, ini jari apa? Ini adalah jari, namanya ibu jari. Perhatikan tangan kalian ya. Ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking. Kalau tangan kita kotor, misalnya anak-anak ibu habis main tidak cuci tangan, nah perhatikan, inilah kuman-kumannya. Ada warna hijau, warna pink, warna kuning, warna biru. Nah, ayo, kita bisa lihat kuman, kita tidak bisa lihat kuman. Kuman itu ada di mana-mana. Perhatikan ya. Kuman itu ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari, kuman ada di sela-sela kaki, kuman membuat kita sakit. Nah, kita harus mengusirnya. Ayo perhatikan. Ini contohnya nih ya, tangan yang banyak kuman. Nah, ibu katanya, kita tak ada perhatikan tangan ibu. Ada kumannya. Nah, kuman tidak bisa dilihat karena kuman kecil sekali, tidak bisa dilihat sama mata. Kuman cuman bisa dilihat sama alat kesehatan. Nah, ini makanya setiap apapun yang kita lakukan, kita main atau kita mau makan, kita harus cuci tangan dulu. Kalau tidak banyak kumannya nih, kumannya nih bersarang di tangan kita. Nah, banyak kuman di tangan, nanti bisa jadi sakit. Kuman ada di mana-mana, ada di mana-mana. Ada di jari, ada di selah-selah jari, ada di kuku. Tambah lagi kalau kukunya itu hitam. Coba lihat kuku ibu, anak-anak ibu harus semuanya kukunya kayak gini ya, pendek ya, tidak boleh panjang. Nah, setiap kalau misalnya panjang harus dipotong, setiap panjang harus potong, atau potongnya seminggu sekali. Pokoknya setiap kukunya panjang harus dipotong. Nanti kalau kita masuk sekolah itu nanti bersih. Nah, kalau misalnya kukunya panjang, mau kena pukul? Tidak mau. Nanti ada yang tukang periksa kuku kalau kukunya panjang di sekolahan. Oleh karena itu kukunya harus potong pendek supaya kumannya tidak ada. Oke? Nah, paham anak-anak ibu? Jadi kita harus merawat tubuh kita dengan cara membersihkan tubuh kita. Ya,
dicuci tangannya. Harus mandi berapa kali kita mandi? Ayo, siapa sering mandi? Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Nah, gigi kita juga harus disikat supaya bersih. Nah, pakai apa sikat giginya? Pakai odol. Jangan pakai sabun mandi. Oke, bagaimana cara kita merawat tubuh kita? Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Kita harus merawat tubuh kita agar bersih selalu. Kalau misalnya udah main-main ke sana kemari, tangannya jangan lupa dicuci, apalagi sekarang musim Covid. Ya, Covid-19 ini harus sering cuci tangan. Kalau keluar harus pakai masker. Oke? Supaya udara yang kotor tidak masuk ke hidung kita dan tidak sakit kita. Tangannya juga harus dicuci. Harus kalau kukunya panjang harus dipotong. Oke? Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dengan benar. Belajar cara mencuci tangan dengan benar. Oke, ayo silakan anak-anak ibu buka halaman 278. Halaman 78. Mari kita mencuci tangan dengan benar. Ini silakan praktek di rumah ya. Cuci tangan yang benar seperti apa? Nah, tangan bersih, bebas kuman. Kalau tangan kita bersih, kita bebas kuman. Kita jauh dari sakit, dari penyakit. Kalau tangan kita kotor, kuman banyak di tangan kita ini. Nah, kalau kuman kita banyak di tangan, kita nanti makan nih, tangan kotor langsung makan, kuman nanti masuk ke dalam mulut kita. Lama-lama kuman dimakannya daging kita, lama-lama kita sakit. Jadi ingat, kalau mau makan harus cuci tangan dulu dan baru baca doa. Oke? Nah, ini cara mencuci tangan yang benar. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, kita ambil air, tambahkan air. Kedua, tuangkan sabun. Cuci tangannya pakai sabun ya. Ketiga, gosok telapak tangan. 4, gosok punggung tangan. Gosok jari-jari. 6, kaitkan jari jemari. 7, gosok ibu jari. 8, gosokkan ujung jari. 9, bilas dengan air. 10, lap memakai handuk. 11, tutup keran air kalau punya keran. Kalau tidak apa-apa. Tangan bersih, bebas dari kuman. Nah, ibu contohkan ya. Oke, sekarang ibu akan praktikkan cara mencuci tangan yang benar, yang sesuai yang ada di buku ini ya. Nah, oke, ayo perhatikan ya. Nanti anak ibu cuci tangan juga seperti ibu ya. Ayo, yang pertama tadi apa? Sebutkan. Yang pertama adalah tambahkan air. Nah, ibu tidak punya keran sayang. Ibu tak punya keran, jadi ibu punya air dalam ini. Nah, tuh airnya. Air. Habis itu ini sabun. Nah, sabun. Tambahkan air. Oke, pertama kita kalau ada kerannya, pertama airnya masukkan. Nih, airnya. Nih, airnya. Habis itu tambah sabun. Nih, pertama, yang ketiga, gosok telapak tangan.
Yang keempat, ayo apa yang keempat? Gosok punggung tangan. Nah, gosok punggung tangan ya, kayak gini ya. Nih perhatikan ibu. Nah, atasnya lagi. Nah, kiri kanan. Sudah itu baru gosok jari. Nah, gosok jari. Tak ada itunya. Gosok jari. Nampak ya nih. Gosok jari. Yang keenam apa? Ayo, kaitkan jari jemarinya. Keenam, jari jemari. Yang ketujuh, gosok ibu jari. Ibu jarinya gosok sebelah kanan, sebelah kiri. Gosok. Yang ke-8, gosokkan ujung jari. Ini ujung jari kita, ini ujung jari kita. Ini telapak tangan gosok sebelah kanan, habis itu sebelah kiri. Setelah itu yang ke-9, bilas dengan air. Nah, ini airnya dibilas. Oke, sudah dibilas, tangannya bersih. Kalau sudah bersih dibilas, lalu tangannya dilap. Kita lap tangannya supaya kering, tidak basah. Nah, tugasnya adalah lakukan video cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan urutan yang ada di buku, sama yang ibu praktekkan tadi. Kalau di rumahnya tidak mempunyai keran, pakai cebok atau centong, kalau ibu bilang pakai centong ya. Habis itu tulis, ini urutannya ya, judulnya adalah, tulis di buku kecil ya sayang ya, tulis di buku kecil, judulnya adalah cara mencuci tangan dengan benar. Tulis judulnya di atas, lalu nomor 1 tambahkan air. Tulis ya, tulisannya aja yang ditulis, gambarnya tak payah, tulisnya di buku tulis. Nomor 2 apa? Tuangkan sabun. Nomor 3 lagi di bawahnya apa? Gosok telapak tangan. Paham? Nah, kalau sudah paham, jangan lupa buat video mencuci tangan. Oke? Nah, dan PR-nya dan tugasnya adalah menulis cara mencuci tangan dengan benar. Oke? Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jika ada kesalahan kata, salah informasi, dan salah bicara, ibu mohon maaf, karena kalau melalui video ini kurang semangat. Enaknya ada anak-anak ibu yang belajar di depan ibu, tapi karena wabah COVID ini yang membuat ibu mengajar dengan cara begini. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan, ibu mohon maaf. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Besok kita sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.